Yos nakama, selamat datang di Loftel Anime. One Piece Chapter 1008 sudah bergentayangan, meskipun masih versi bajak lautnya, dengan bahasa Ikeh Kimochi. One Piece Chapter 1008 mendapatkan judul Head of Atamayama Thieves, Ashura Doji. Atau jika kita lokalisasikan akan memiliki arti Ketua Bandit Atamayama Anjing-ra Doji. One Piece Chapter 1008 kembali mendapatkan jatah cover page. Kali ini, Oda menggambarkan Tante Robin yang membuatkan sayap pada seekor kuda liar yang ingin mencoba terbang alias nge-fly. One Piece Chapter 1008 diawali dengan memperlihatkan kembali sosok Kozuki Oden yang tanpa dosa muncul di hadapan para Akazaya Nine. Kozuki Oden berkata jika dia datang dari masa lalu dengan memanfaatkan kekuatan Toki no Mi milik Kozuki Toki. Tujuan Oden datang ke sini adalah untuk membantu para Akazaya Nine dalam meneposkan bokong milik Kaido. Kemudian, Oden mengajak para Akazaya Nine untuk pergi mengikutinya. Para Akazaya Nine masih menangis melihat Oden yang ternyata masih hidup. Mereka tanpa pikir panjang langsung berniat untuk mengikuti ajakan Oden tersebut. Namun tiba-tiba Ashura Doji meminta para Scabbard untuk tidak mengikutinya, karena dia curiga jika sosok Oden yang ada di hadapannya adalah Oden palsu. Raizo pun menyetujui perkataan dari Ashura Doji dan meminta pada teman-temannya untuk mengingat kata-kata dari Nona Toki jika seseorang tidak mungkin kembali ke masa lalu. Raizo kembali menegaskan jika sosok Oden sudah mati pada hari itu dan fakta tersebut tidak akan pernah berubah. Sembari para Akazaya bergosip, Kozuki Oden mendekati Kinemon dari belakang sambil memegang katananya. Ashura yang melihatnya berteriak pada Kinemon untuk segera bangun dari kehaluannya. Kinemon yang tak kunjung sadar membuat Ashura Doji terpaksa memukulnya, dan walhasil dia terpental menjauh dari Oden. Kemudian, Ashura mengambil katana milik Oden dan menebas Oden tepat di bagian pipinya. Namun tak ada darah yang mengoncrot dari pipi Kozuki Oden, dan akhirnya terungkap jika seekor Kozuki Oden yang tiba-tiba muncul adalah gambar dari si badut sulap Kanjuro. Aku mengerti. Aku pun menginginkan jika sosok yang ada di hadapan kita saat ini benar-benar Tuan Oden. Dan pasti kita semua mengharapkan hal yang sama, ucap Ashura Doji. Okiku pun meminta maaf pada semuanya karena dia telah gagal membunuh si badut sesat Kanjuro. Ashura yang mendengarnya kemudian menyemangati si Lucinta Luna Negeri Wano tersebut. Tak apa Okiku, ketika kita melawan teman kita sendiri, maka katana yang kita gunakan tak akan menjadi tajam seperti biasanya. Yap, tak hanya para Akazaya Nine saja yang diprank oleh Oda, namun para opler di seluruh dunia pikirannya dibuat traveling oleh Oda Sensei, sang dewa ngeprank. Sesuai dengan beberapa video Mimin sebelumnya di mana Mimin mengatakan jika Oden yang muncul adalah Oden palsu. Karena jika Oda benar-benar memunculkan Oden yang asli di tengah-tengah pertempuran saat ini, maka secara tidak langsung Oda telah menyia-nyiakan kematian Oden yang sudah terjadi secara epik. Kemudian akan mengurangi peran Luffy sebagai tokoh utama dalam rangka meneposkan bokong milik Kaido dan Big Mom. Kembali pada cerita, Denjiro terlihat bertarung dengan Oden palsu, dan Akazaya yang lain berusaha untuk mencari di mana keberadaan sang impostor Kanjuro. Oden palsu kemudian berkata jika usaha mereka akan sia-sia, karena Kanjuro mengontrol gambarnya dari jarak jauh, meskipun hal tersebut menguras banyak tenaganya. Berkat informasi yang diberikan oleh Go Huang, saat ini Kanjuro sedang bergegas menuju ke tempat Momonosuke berada. Oden palsu kemudian menyalakan bom yang dikaitkan pada dadanya, dengan tujuan untuk meledakkan dirinya bersama para Akazaya Nine. Ashura Doji menyadari akan hal tersebut, dan meminta para Akazaya yang lain untuk segera pergi dan membantu Momonosuke. Ashura kemudian melompat ke arah Oden palsu dan langsung memeluknya. Ashura Doji membawa Oden palsu ke arah luar kastil dengan cara melompat ke arah jendela. Bom tersebut pun meledak dan membuat Ashura Doji terbakar. Dia terlihat rebahan di atas tanah dan tak bisa bergerak. Yap, sosok Anjing-ra Doji memang pantas menjadi MVP dalam chapter kali ini. Bahkan Oda Sensei menjadikan namanya sebagai judul di One Piece Chapter 1008. Bagaimana nasib dari Ashura Doji? Apakah dia akan tewas seperti nasib Pedro saat di Pulau Whole Cake Island? Sepertinya tidak. Mengingat Oda yang gemar melakukan prank,
serta peran Ashura Doji pasti belum berakhir sampai di sini. Para Kazainan yang lain bergegas keluar dari ruang harta untuk mencari keberadaan Momonosuke, namun mereka dihalangi oleh Jack yang ternyata sudah berada di luar ruangan harta. Ternyata Jack sempat dihadang oleh para Ming saat dia pergi menuju ke ruang harta, di mana Kazainan rebahan. Inuarashi berniat melawan Jack sendirian dan meminta teman-temannya untuk segera pergi. Jack pun mengejek Inuarashi. "Kau tahu kan, di sini tak akan ada bulan purnama." Inuarashi pun balik mengejeknya. Di sini pun tak akan ada gas beracun. Shin kemudian berpindah ke sisi kastil yang terlihat sedang terbakar. Dan ternyata kebakaran ini adalah ulah dari Orochi. Yap, benar, Orochi masih hidup. Dia terlihat berlarian mengelilingi kastil sambil membakarnya. Dia melakukan ini dengan tujuan untuk menghanguskan Onigashima bersamaan dengan seluruh pasukan Kaido. Selain itu, Fukurokujo juga terlihat sedang berada di dekat Orochi. Sepertinya dia sadar jika tuannya tak akan mati semudah itu, sehingga dia pergi dari pertarungan di panggung utama kastil untuk mengecek keadaan si Shogun Pakboy tersebut. Fukurokujo melempari anak buah Kaido yang sempat melihat Orochi yang telah bangkit dengan menggunakan shuriken. Tujuan dia melakukan hal itu agar anak buah Kaido tak melaporkannya pada Bao Huang, selaku admin Lambe Turah cabang Onigashima. Shin kemudian berpindah ke sisi Yamete dan Momonomesum. Momo kemudian menjelaskan kepada semuanya jika ketika dia merasa shock ataupun sedih, beberapa kali secara tiba-tiba dia bisa berubah ke dalam wujud naga. Namun saat ini Momo mengaku sudah mampu mengontrolnya dengan lebih baik. Dan inilah alasan mengapa Momo tak berubah ke dalam wujud naga saat dia akan dihajar oleh Kaido di panggung utama kastil. Momo berharap jika dia juga dapat berubah menjadi monster seperti Kaido, agar dia tak menjadi beban keluarga pada pertempuran saat ini. Di sisi lain, Yamato pun berharap jika saat ini Luffy baik-baik saja, karena dia mengetahui jika Luffy sedang berhadapan dengan ayahnya. Yamato pun mengatakan jika dia ingin pergi ke atap Onigashima untuk meneposkan bokong milik Kaido sebagai sosok Kozuki Oden. Momonosuke pun nyeletuk jika saat ini kondisi Luffy sedang melemah, tapi dia masih sehat walafiat. Shinobu yang mendengarnya pun kaget dan menanyakan bagaimana Momonosuke bisa mengetahui kondisi Luffy saat ini. Nah, hal ini menarik untuk dibahas, mengingat lokasi Momo berada saat ini terpaut cukup jauh dengan lokasi di mana Luffy bertarung melawan Kaido. Apakah ini artinya Haki Ken Bunsoku milik Momo sudah bangkit? Jika benar begitu, kemampuan Haki Ken Bunnya tidaklah kaleng-kaleng, karena dia bisa melihat keadaan Luffy yang jaraknya cukup jauh dari Momo. Shin kemudian kembali berpindah, kali ini memperlihatkan rooftop Onigashima. Terlihat Luffy yang terus mencoba menyerang Kaido yang saat ini sudah berada dalam mode hybridnya. Namun setiap Luffy menyerang Kaido, dia malah terpental. Luffy tak berhenti untuk mencoba memukul Kaido. Dia pun berkata jika serangannya pasti akan berdampak pada Kaido, karena dia yakin jika Kaido tetaplah manusia sama seperti mereka. Zoro memperingati para supernova yang lain jika mereka harus memikirkan cara lain untuk menghadapi kedua Yonko tersebut. Killer pun sempat terkejut karena Luffy masih bisa menyebut Kaido sebagai seekor manusia, sama seperti mereka. Di sisi lain, Law memberikan ide dan saran jika sebaiknya mereka memisahkan salah satunya dari pertarungan saat ini. Zoro menyetujui rencana dari Law tersebut. Kid pun berkata jika melihat mereka berdua bertarung bersama seperti ini, sama saja seperti halnya sedang berada di neraka. Pada halaman terakhir kita dapat melihat Kaido dalam bentuk hybridnya yang berdiri berdampingan dengan Yonko Overbohai Big Mom. Bentuk hybrid dari Kaido terlihat seperti wujud manusianya, akan tetapi dengan tambahan fisik pada bahu, lengan, kaki, dan pada wajahnya. Selain itu dia memiliki ekor, taring, serta tambahan tanduk di kepalanya. Luffy mengacuhkan strategi yang Law katakan tadi. Luffy berkata jika dirinya sudah beberapa kali bolak-balik masuk ke dalam neraka, dan hal ini bukanlah apa-apa baginya. Kaido pun terkesan pada Luffy. Dia pun berkata, "Hei Mugiwara, apapun yang terjadi, pasti tekadmu akan selalu besar." Itulah akhir dari manga One Piece chapter 1008, dan bersyukurlah kalian para opler, karena Oda tak mengeluarkan kata-kata mutiaranya. Itu artinya minggu depan One Piece tidak libur. Yos nakama, itulah review untuk manga One Piece chapter 1008.
Jika nakama menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel ini ya, agar nakama semua tak ketinggalan info menarik seputar One Piece. Arigato!